kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat seperti kakak dan abang di sini sehat-sehat juga. Nah, sudah siap untuk ibadah online sekolah minggu? Siap dong anak-anak? Sudah siap. Sudah mandi? Sudah sarapan ya? Sudah. Sudah, anak-anak pintar. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita harus apa dulu, Abang Sakti? Berdoa dulu. Kita berdoa saat teduh terlebih dahulu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita saat teduh. Oke, siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita angkat satu pujian dengan judul apa Bang? Hari ini kurasa bahagia. Yuk adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Kurasa bahagia bertumbuh
kasih Tuhan atas berkat pada hari ini sehingga kami dapat menjalani ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan lagu apa kan, Pak? Dari Kidung Jemaat nomor 410 Tenanglah, dengan judul Tenanglah Ini Hatiku. Salam adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa, semua pada cantik-cantik, sehat-sehat. Sesudah mendengarkan lagu-lagu pujian yang dibawakan kakak-kakak sekolah minggu tadi, kita akan bercerita untuk hari ini. Nah, sebelum kita membaca firman, kita berdoa bersama. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada hari ini Tuhan, hari Minggu, di hari pagi yang cerah ini kami masih dapat beribadah Tuhan, sekalipun melalui online, yaitu ibadah anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa untuk kami para pelayan masih bisa melayani sampai pada saat ini. Begitu juga Tuhan dengan anak-anak sekolah minggu yang sudah bergabung melalui ibadah online Gereja HKBP BTP. Terima kasih Tuhan sudah menyertai anak-anak sekalian dan Tuhan memberikan mereka kesehatan. Biarlah Tuhan kami akan membacakan firman-Mu dan mendengarkan cerita yang dari pada firman Tuhan. Biar Tuhan anak-anak Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan untuk di hari Minggu ini diambil dari Yohanes 21 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 21 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Ini akan membacakannya, anak-anak di rumah mengikutinya dan memperhatikan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid-murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus
kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikut ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sesuai tema minggu kita hari ini adalah tentang menuruti perintah Tuhan. Inang akan bercerita tentang bagaimana sih anak sekolah minggu itu menuruti perintah Tuhan. Oh ya, anak-anak sekolah minggu ada yang nakal nggak? Tidak di sini ya. Tidak ada ya. Inang percaya semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang baik dan manis-manis. Nah, Inang mau tanya nih sama kelas kecil. Siapa ya? Oh iya, Inang mau menyapa Revaldo Manulang, ada? Ikut mengikuti ibadah ya Revaldo, halo. Nah, Inang mau menyapa Revaldo. Revaldo itu suka nakal enggak ya? Enggak ya, dia sekarang sudah baik. Masih suka main HP mama tidak? Masih suka main game tidak? Nah, dia sekarang sudah pintar loh. Dia sekarang sudah jadi anak yang baik. Nah, sekarang Inang mau bercerita tentang anak yang nakal. Adik-adik mau mendengarnya? Oke, duduk yang manis, rapikan duduknya dan tidak berisik. Nah, oke. Inang punya cerita, ada seorang anak yang namanya Amelia. Siapa namanya adik-adik? Iya, Amelia. Nah, Amelia ini umurnya 11 tahun dan dia duduk di kelas 5 SD. Siapa adik-adik yang sama dengan Amelia kelas 5 SD? Iya, terima kasih. Nah, Amelia itu adik-adik orangnya nakal, suka marah-marah, suka usil sama temannya, suka melawan orang tua, dan berani membentak orang tua. Nah, siapa yang seperti Amelia adik-adik? Ya, tentunya tidak ada ya. Iya. Nah, itu boleh tidak dilakukan anak-anak sekolah minggu? Melawan orang tua, berantem, usil sama teman. Ya, nggak boleh adik-adik ya. Yang percaya adik-adik itu semuanya pintar-pintar dan baik-baik. Nah, Amelia ini juga adik-adik, dia tidak suka dimintai tolong. Misalkan orang tuanya minta tolong nih sama Amelia, suruh belikan dong ini garam ke warung, ibu mau masak, nggak mau. Dia sibuk dengan HP-nya, dia selalu sibuk dengan HP yang main gamenya. Nah, seperti itu nggak boleh adik-adik ya. Siapa adik-adik yang suka disuruh mamanya nggak mau? Males aku main game aja, main HP aja. Siapa?
Ya ada ya. Rivaldo suka gitu loh. Suka gitu nggak ya Rivaldo ya? Iya, sekarang dia sudah mau disuruh mamanya adik-adik. Nah, adik-adik, Amelia itu juga dia orangnya tidak mau berdoa adik-adik. Terus malas mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, di sini adik-adik ada yang malas mengikuti sekolah minggu? Semua mengikuti ya. Nah, jadi adik-adik, suatu hari Amelia mengikuti ibadah sekolah minggu di gerejanya bersama kakak dan abang guru sekolah minggunya. Nah, Amelia mendengarkan cerita dari kakak-kakak guru sekolah minggu bahwa anak-anak itu harus takut dan taat kepada Tuhan. Jadi tidak boleh nakal dan melawan, tidak boleh marah-marah, harus mendengarkan dan menuruti perintah Tuhan. Nah, Amelia serius mendengarkan cerita kakak-kakak guru sekolah minggunya. Lalu Amelia termenung. Terus dia sadar bahwa perbuatannya selama ini salah dan tidak sesuai dengan perintah dan ajaran Tuhan. Terus Amelia menyesal. Lalu dia menangis dan minta ampun sama Tuhan. Terus sejak itu Amelia berjanji dan tidak mau nakal lagi. Sejak itu Amelia belajar bagaimana tunduk dan taat kepada Tuhan, taat kepada mama papanya. Dia belajar mengikuti apa kata papa, pelajaran yang baik, dan dia juga tidak melawan lagi sama kakak-kakaknya. Dia juga tidak lagi main HP terlalu lama. Dia juga tidak mau lagi main game lama-lama. Karena selama ini menurut Amelia yang sesuai dengan cerita kakak sekolah minggunya harus taat dan menuruti perintah Tuhan. Nah, adik-adik juga harus bisa seperti Amelia ya. Kalau tadinya adik-adik ada yang nakal, ada yang sering main HP, dan ada juga yang susah disuruh orang tua atau mamanya, itu harus dirubah sifatnya, karena itu bukan menggambarkan anak-anak Tuhan. Nah, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah kematian dan kebangkitannya, nas firman Tuhan hari ini, di minggu ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua untuk selalu setia dan menuruti firman Tuhan. Seperti di dalam nas itu, yang pertama Yesus peduli akan keadaan murid-muridnya, dan Yesus pun menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus tidak mendapatkan tangkapan ikan. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya menaburkan jala ke kanan, bukan ke kiri. Dan murid-muridnya mendengarkan perintah Yesus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Wah, mereka mendapatkan banyak ikan, bukan? Nah, di sini terbukti bahwa murid-murid Yesus tidak mengandalkan pikirannya sendiri, tetapi percaya dan menuruti perintah Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekalipun adik-adik merasa kecewa dalam keadaan tidak senang atau lagi tidak mood, baik pun dia di rumah atau di sekolah, harus tetap bersyukur adik-adik dan tetap bersemangat. Terlebih untuk anak sekolah minggu kelas besar yang sudah mulai mengerti firman Tuhan, adik-adik harus tetap melakukan kebaikan dan menuruti pengajaran orang tua, kakak-kakak guru sekolah minggu, terlebih untuk perintah Tuhan. Nah, dengan melakukan perintah dan firman Tuhan, adik-adik, kita semua akan berhasil dan semakin mengenal Yesus. Demikian cerita dan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah dan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan kepada anak-anak kami sekolah minggu boleh menjadi rema bagi mereka. Mereka menjadi anak-anak yang taat,
yang menuruti perintah-Mu dan yang selalu setia kepada Tuhan, dan juga akan menuruti perintah orang tuanya Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk selalu berbuat baik, ajar mereka Tuhan untuk selalu menuruti perintah-Mu. Kami tahu ya Bapa, pada saat ini Tuhan, ibadah sekolah minggu yang belum bisa beribadah langsung di gereja Bapak, kami tahu mereka rindu Tuhan untuk bertemu dengan guru sekolah minggu dan teman sesama mereka Bapak. Biarlah Tuhan melalui ibadah online ini Bapak, mereka tetap semangat, mereka tetap bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, inilah doa permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan kan? Siapa tadi yang tidak mendengarkan? Ada enggak? Enggak ada ya. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita nyanyi, kakak mau tanya dulu, adik-adik tadi dapat apa dari firman-Nya? Tadi Inang Sindua mengajak adik-adik untuk nurut kepada orang tua dan Tuhan. Jadi adik-adik mulai sekarang dan seterusnya harus dengar-dengaran apa kata orang tua dan Tuhan kita Yesus. Tapi sebelum kita nyanyi, adik-adik kakak mohon untuk persiapkan persembahannya. Ya, ingatkan mama kakak untuk mempersiapkan persembahan nanti diantar ke gereja. Nah, ingatkan mama dan papanya selalu. Oke adik-adik, bisa ya? Nah, kita angkat satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita adik-adik dengan judul apa Bang? Anak sekolah minggu dengar-dengarlah. Iya, yuk kita nyanyikan bersama-sama. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa bersama, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.